السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل النكاح سنة مرغوبة وطريقة محمودة. الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudara sekalian, berbicara masalah pernikahan, cukup memakan waktu yang sangat lama dan membutuhkan beberapa kali pertemuan. Pernikahan di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat mulia dan sangat agung, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan mitsaqan ghalidha, dengan sebuah ungkapan yang sangat kuat, dengan mitsaq, dengan sebuah ikatan, dengan sebuah janji ghalidha yang cukup berbobot. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan lebih mempersempit pembahasan tentang kriteria laki-laki idaman atau kriteria suami idaman dan kriteria wanita idaman. Sesungguhnya ajaran Islam telah memberikan konsep yang sangat ideal, konsep yang bukan hanya sebuah wacana, yang bukan hanya sebuah konsep idealita tanpa ada realita, yang bukan sekedar konsep di atas angin yang tidak dapat membumi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, para ummahatul mukminin juga sebagai uswatun hasanah bagi para wanita. Mereka telah membuktikan kebenaran konsep-konsep ajaran Islam dalam berumah tangga. Dan berbicara masalah pernikahan, mungkin ada beberapa tahapan yang harus dibicarakan, mulai dari pranikah. Sebelum memulai proses pernikahan, di mana pembahasan terkait dengan proses pemilihan jodoh, karena pemilihan jodoh ini pun juga akan menentukan kebahagiaan dalam berumah tangga, di mana titik awal sebuah pernikahan ditentukan ketika proses pemilihan jodoh. Pemilihan yang benar maka akan menjadikan pernikahan itu pernikahan yang bahagia, pernikahan yang sering diidamkan oleh setiap insan. Tapi ketika pemilihan jodoh sudah tidak sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan berharap kebahagiaan dalam berumah tangga akan selalu dirasakan. Kepahitan demi kepahitan yang akan mereka lalui. Yang kadang-kadang manusia
tidak melirik kriteria yang sesungguhnya sudah Rasulullah gariskan di dalam sebuah proses pemilihan jodoh. Karena start yang baik, dia akan berjalan sesuai dengan sunnatullah yang baik pula. Ketika semua orang melirik kepada jamal, kecantikan dan ketampanan. Ketika semua orang melirik kepada mal, harta dan kekayaan, baik yang dimiliki oleh calon istri ataupun yang dimiliki oleh calon suami. Karena barangkali di dalam benak mereka bahwa harta menjanjikan masa depan yang baik, bahwa harta dapat membahagiakan kehidupan berumah tangga. Juga ada orang yang melirik keturunan. Apakah dia keturunan bangsawan, keturunan pejabat, keturunan ningrat, yang mungkin juga akan dapat membahagiakan kehidupan berumah tangga. Ada satu kriteria yang jarang sekali seseorang ketika akan berumah tangga melirik dan menjadikan kriteria ini sebagai kriteria yang prioritas, yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzatid din, taribat yadak." Agama yang tidak nampak dalam kehidupan, agama yang tidak bisa diukur dengan alat apapun juga, jarang menjadi bahan pertimbangan dalam sebuah pernikahan, kecuali orang-orang yang mukmin, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan bahwa kebahagiaan pernikahan ini hanya bisa diukur dengan agama yang baik dan benar. Sekali lagi, agama yang baik dan benar. Dan bukan diukur dengan atribut-atribut keagamaan. Bukan pula diukur dengan simbol-simbol keagamaan. Juga tidak bisa diukur dengan penampilan-penampilan yang bersifat seremoni semata-mata. Tapi agama di sini mempunyai makna yang sangat luas. Baik mulai dari pemahaman agama yang benar, kemudian semangat untuk memecahkan masalah dalam kehidupan ini sesuai dengan aturan agama, kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk melaksanakan ajaran Islam itu dengan konsisten, dengan kontinu, dan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sering terjadi kasus, mulai dari kasus keretakan hubungan suami istri, kemudian ditambah lagi dengan perceraian, kemudian muncul lagi masalah-masalah rumah tangga yang tidak harmonis, muncul kecemburuan antara suami dan istri, di mana kasus-kasus tersebut berawal dari pelaksanaan nilai-nilai agama yang sangat rendah dan kurang. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, singkat dari pembahasan pernikahan dalam kesempatan ini adalah sebagai seorang suami dan istri haruslah lebih banyak belajar untuk menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami,
dan belajar untuk menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri, dan jangan sekali-kali menuntut hak baik hak suami ataupun hak istri. Suami menuntut mana hak saya, dan istri pun juga menuntut mana hak-hak saya. Kalau suami sudah memulai menuntut hak-hak terhadap istri, dan istri pun juga sudah mulai menuntut hak-hak di hadapan suaminya, maka ini pun juga sebuah awal dari sebuah keretakan rumah tangga. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ummahatul mukminin, mereka lebih banyak untuk mengintrospeksi diri. Mereka lebih banyak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan sebagai seorang suami, apa yang harus dilakukan sebagai seorang istri, daripada mereka harus menuntut hak-hak yang harus dia peroleh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan satu panduan kriteria wanita yang salihah dan kriteria suami yang saleh. Wanita yang ideal, istri yang ideal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpenuhinya ketiga hal, ketiga kriteria yang dimiliki oleh istri yang salihah. Yang pertama adalah idza amartaha ata'atka. Apabila engkau memerintahkan istrimu, maka ia akan mentaatimu. Seorang istri yang salihah, dia akan selalu mentaati segala perintah dan anjuran suami, selama perintah tersebut tidak sampai melanggar syariat Islam. Keinginan suami, kata-kata suami yang disampaikan kepada istri selalu ditaati, walaupun istri tidak setuju dengan pendapat suaminya, walaupun terasa pahit sesungguhnya dalam hati istri. Tetapi karena ketaatan inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang istri. Sebagai seorang istri yang salihah diwajibkan untuk mentaati seorang suami, apapun perintahnya, selama tidak melanggar batasan-batasan Islam. Bahkan bisa jadi seorang istri akan lebih baik lagi. Mungkin bisa dikatakan sebagai istri salihah plus atau istri yang sangat salihah, manakala suami belum memerintahkan, suami belum menginginkan sesuatu, sang istri sudah paham apa yang diinginkan oleh suaminya. Sang istri cepat tanggap. Sebelum suami memerintahkan sesuatu, istri sudah menyediakan. Istri sudah merespon keinginan-keinginan suami sebelum suami mengatakan A, B, dan C. Sebelum suami memerintah, istri sudah merespon. Subhanallah. Betapa ini termasuk istri-istri yang cerdik. Termasuk selain cerdik, ia adalah istri yang saleh. Barangkali ketika suami pulang dari dinas, atau suami pulang dari dakwah, pulang dari tempat pekerjaan yang sangat melelahkan dan meletihkan, istri menyambut dengan senyuman. Istri melayani kebutuhan-kebutuhan fisik suami dengan memberikan pelayanan-pelayanan berupa makanan, minuman, atau mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain. Sebelum suami mengatakan menginginkan ini dan itu, istri sudah merespon terlebih dahulu. Subhanallah, betapa bahagianya suami yang mempunyai istri seperti ini. Kriteria kesalihan wanita adalah, yang kedua adalah idza nazarta ilaiha sarratka. Bila dilihat oleh suami, maka menyenangkan hatinya. Seorang istri yang sanggup menyenangkan hati suaminya setiap saat, walaupun suami menyakitkan, kadang-kadang menyakitkan hati istri, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan imbalan yang sangat-sangat luar biasa.
Jika ada seorang suami yang mendapatkan pahala karena keluar untuk berjihad, keluar rumah untuk berdakwah, keluar rumah untuk mencari nafkah, maka jihadnya seorang istri adalah ridha zauj. Di mana dulu pernah ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasul, alangkah enaknya laki-laki. Mereka keluar rumah mendapatkan pahala, mencari nafkah mendapatkan pahala, berjihad untuk ke medan perang pun pahalanya luar biasa. Jika mati syahid, tapi kalau dia pulang maka dia mendapatkan pahala jihad dan ghanimah. Kemudian bagian apa yang bisa kami miliki ya Rasulullah sebagai seorang wanita?" Maka Rasulullah pun tersenyum. Rasulullah pun menjawab, "Sampaikan kepada wanita yang kau jumpai bahwa ridha zauji ta'dilu zalika." Bahwa keridaan seorang suami terhadap istrinya dapat menyamai pahala yang dilakukan oleh suami yang melakukan jihad di medan peperangan. Seorang suami yang berjihad dan berdakwah keluar rumah, pahalanya sama dengan seorang istri yang dapat membahagiakan dan membuat suaminya ridha. Di era seperti ini, langkah istri yang dapat membahagiakan suaminya ketika dilihat. Jarang. Barangkali ini bisa terjadi jika masa-masa pengantin baru. Suasana seperti ini pun mungkin juga bisa dilihat ketika suami sedang dapat rezeki atau lagi tanggal muda. Mungkin istri akan banyak tersenyum. Tapi cobalah apakah juga bisa dilakukan oleh istri yang mudah tersenyum ketika suami sedang mengalami kesulitan, ketika suami sedang mengalami kesusahan, ketika suami sedang tidak mempunyai rezeki, ketika Allah belum mengizinkan suami untuk memperoleh rezeki, atau ketika pada tanggal-tanggal tua bagi para pegawai dan karyawan. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, yang ketiga, seorang istri yang dapat menjaga dirinya sendiri apabila ditinggal oleh suami dan menjaga harta yang ditinggal oleh suaminya. Dapat menjaga dirinya sendiri, dapat menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya, serta dapat menjaga harta suaminya ketika ditinggal suaminya. Kondisi seperti ini pun juga langka dimiliki oleh para istri, kecuali istri yang salihah, yang tidak membukakan pintu untuk orang lain kecuali suaminya sendiri, atau orang-orang yang diizinkan oleh suami, atau orang-orang yang menjadi mahramnya. Atau bahkan ketika suami keluar rumah, istri pun juga keluar. Istri juga ingin mencari kebahagiaan di luar rumah tanpa sepengetahuan suaminya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Awal dari sebuah keretakan, awal dari sebuah kehancuran, dan merupakan kebahagiaan musuh-musuh Allah, merupakan kebahagiaan syaitan. Barangkali kriteria ini terlalu berat bagi para wanita. Yang wanita selalu mengeluh, bagaimana saya akan bisa membahagiakan suami sedangkan suami pun juga tidak bisa membahagiakan saya. Bagaimana saya akan mentaati perintah-perintah suami sedangkan suami pun juga tidak pernah mentaati perintah-perintah saya. Bagaimana saya bisa dilihat suami menyenangkan ketika suami pun ketika saya lihat juga tidak pernah menyenangkan hati saya. Dan sekian banyak keluhan-keluhan para wanita. Bagaimana saya juga bisa membahagiakan suami sedangkan pekerjaan-pekerjaan saya di rumah juga cukup berat. Itulah yang pernah dikeluhkan oleh Fatimah Az-Zahra, seorang wanita yang dikatakan oleh Nabi sebagai satu dari mutiara-mutiara surga. Seorang wanita yang dinyatakan oleh Nabi sebagai khairun nisa,
salah satu dari 4 orang wanita teladan di muka bumi ini. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kadang-kadang sebagai seorang suami, kita selalu menuntut istri-istri kita agar ketika dia diperintah selalu mentaati perintah kita, agar ketika kita bisa melihatnya dia selalu menyenangkan hati kita, agar ketika kita pergi dia selalu dapat menjaga kehormatan kita dan kehormatan dirinya serta harta kita. Banyak tuntutan-tuntutan yang kita berikan kepada istri. Tetapi suami juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang tidak kalah besarnya dengan kewajiban seorang istri. Dan suami dalam hal ini adalah pemimpin rumah tangga yang harus memahami watak dan karakter istri. Bukan suami-suami diktator yang hanya memerintah ini dan itu. Dan suami bukanlah raja yang menginginkan pelayanan-pelayanan istri. Rasulullah SAW memberikan keteladanan yang baik bagi para suami-suami yang membimbing istri dengan penuh kesabaran, yang membimbing istri dengan kasih sayang dan kelembutan, bukan dengan emosional, bukan dengan kemarahan, bukan dengan tuntutan dan bentakan-bentakan dan bahkan sampai pada cacian-cacian. Tidak pernah itu dilakukan oleh suami seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana istri akan mentaati suami? Bagaimana istri akan enak dipandang oleh suami ketika suami juga tidak bisa membahagiakan istri, tidak memberikan kasih sayang kepada istri, tidak banyak tersenyum kepada istri, tidak bersenda gurau kepada istri. Karena istri adalah anak buah kita. Sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, haruslah pemimpin yang bijaksana. Bukan hanya nafkah lahir dan batin saja yang kita berikan, yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, tapi perhatian bil ma'ruf, perhatian yang baik. Dan perhatian yang baik ini juga sangat relatif, yang harus dipahami watak dan karakter istri. Yang tidak boleh disamakan antara istri yang satu dan istri yang lain. Tidak boleh disamakan wanita satu dengan wanita yang lain, karena setiap wanita punya kelebihan dan kekurangan. Ketika kita menerima kelebihan seseorang, kita pun juga harus menerima kekurangan yang dia miliki, karena itu adalah bagian dari hidup ini. Sampai Rasulullah mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para suami adalah suami yang paling baik terhadap istrinya, suami yang paling baik memperlakukan istrinya. Ketika istri tidak bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap istrinya, terhadap suaminya, suami tidak boleh langsung marah. Suami tidak boleh membentak-bentak. Dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Inilah pentingnya sebuah komunikasi antara suami dan istri. Yang barangkali ilmu komunikasi ini adalah ilmu-ilmu kauni. Rasulullah SAW bukan hanya sebagai seorang pakar agamawan yang memahami syariat-syariat agama, tapi beliau juga sebagai orang yang pandai untuk berkomunikasi terhadap masyarakat, orang yang pandai berkomunikasi terhadap istrinya sehingga istrinya pun dapat berbahagia. Rumah tangganya pun juga sebagai rumah tangga yang bahagia, yang harmonis. Komunikasi yang dijalin oleh Rasulullah adalah komunikasi yang terbaik, karena didasari oleh kesabaran yang sangat luar biasa. Sekali lagi, kesabaran Rasulullah adalah kesabaran yang sangat luar biasa. Manakala didapati di rumah tidak ada makanan, ketika istri tidak memasak, ketika Rasulullah datang dengan kondisi yang sangat lelah,
dan istri di rumah tidak punya makanan atau bahkan tidak memasak, Rasulullah sanggup bersabar dengan ungkapan yang sangat menyejukkan hati istri. Idzan ana shaim, kalau begitu saya berpuasa. Kalau begitu saya berpuasa. Bukan langsung marah, bukan langsung membentak-bentak istri, jadi istri tidak becus, tidak bisa masak. Istri apaan tuh? Mana bisa jadi istri salihah? Dan lain sebagainya, ungkapan-ungkapan yang menyakitkan istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumpat dan mencaci istrinya. Bahkan Rasulullah melarang para suami, la tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan istri. Ketika kita menjelek-jelekkan istri, berarti kita menjelek-jelekkan diri kita sendiri. Ketika kita mencaci istri kita, sesungguhnya kita mencaci diri kita sendiri. Dan Rasulullah juga melarang suami untuk Allah tadribil wajh, jangan sampai memukul wajah. Kalaupun memukul pun juga dalam rangka mentarbiyah, didikan itu pun yang tidak sampai untuk melukai, tidak sampai melukai. Di mana fenomena sekarang para suami memukul istrinya sampai memukul wajahnya, sampai dengan pukulan yang melukai. Na'udzubillah. Dan banyak sekali rambu-rambu yang harus ditaati oleh suami. Sebenarnya kunci yang paling mendasar, kunci yang paling baik dimiliki oleh seorang suami adalah kesabaran terhadap perilaku-perilaku istri, dengan membangun watak dan karakter istri, membimbing istri dengan cara-cara yang ihsan. Demikian pula sebagai seorang istri juga harus banyak bersabar terhadap perilaku-perilaku suami yang kadang-kadang bahkan sering menyakitkan istri. Sehingga mungkin dari kesabaran inilah Allah akan berikan penghargaan, Allah akan berikan ganjaran yang luar biasa. Allah akan berikan ketakwaan dan keimanan yang mungkin Allah berikan terhadap istri Fir'aun. Hadanallahu wa iyyakum. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan jika ada kesalahan, saya minta ampun kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim dan ukhtil muslimah, itu tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz Ari Wibowo LC dengan tema pesan-pesan untuk suami istri. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat kita ambil hikmahnya dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Jika Anda ingin mendapatkan kaset-kaset bacaan Al-Quran oleh para imam Timur Tengah dan kaset-kaset ceramah yang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hubungi Lembaga Dakwah dan Taklim Jakarta, telepon 021 831 2566, faksimile 021 829 2610. Demikian informasi yang disampaikan. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.